Halo pemirsa, selamat pagi. Pemirsa, geger ibu dan anak ditemukan tewas di kolong tempat tidur. Penemuan mayat berawal dari bau menyengat serta ceceran darah. Korban dikenal sebagai Kori, pembaca Al-Quran. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, sejumlah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kalianyar Raya, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun warga sekitar panik berhamburan berupaya memadamkan api. Enam rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kalianyar Raya, Tambora, Jakarta Barat ludes dilahap si jago merah. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lain akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan di pemukiman antar warga. Warga sekitar panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun seorang warga dilaporkan pingsan akibat melihat rumahnya yang habis terbakar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat belajar menyetir mobil. Diduga lepas kendali saat belajar mengemudi. Sebuah minibus yang ditumpangi sepasang pengantin baru terjun ke sungai. Sang suami selamat sementara istrinya tewas setelah terjebak di dalam mobil selama 1 jam. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis. Video amatir warga merekam pencarian pengantin baru pengendara minibus yang terjun ke sungai Dekranasda dan terjebak di dalamnya. Evakuasi pasangan suami istri yang baru 1 bulan menikah ini berlangsung dramatis. Berkat bantuan warga, kedua korban berhasil dievakuasi keluar dari mobilnya yang tenggelam. Sang suami, Ibadri Oscar, selamat sementara istrinya, Atik Fitriani, meninggal dunia setelah 1 jam terjebak di sungai sedalam 5 meter. Dari keterangan sejumlah saksi, kejadian berawal saat sang istri ditemani suaminya belajar mengemudi di pinggir jalan Dekranasda, Jakabaring. Namun diduga tak bisa mengendalikan kendaraan, sang istri yang saat itu berada di belakang kemudi hilang kendali dan langsung terjun ke sungai. Masyarakat adanya mobil masuk ke dalam sungai di samping Dekranasda. Setelah kami tiba, rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas, dan istrinya masih di dalam mobil, di dalam sungai. Berkat bantuan dari warga, istrinya dapat dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil korban diangkut menggunakan derek dari petugas Dishub Kota Palembang. Sementara jenazah Atik Fitriani telah dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu cekcok masalah rumah tangga, seorang istri di Batubara, Sumatera Utara nekat membakar kelambu dan kasur di rumahnya. Akibatnya 3 rumah di pemukiman padat penduduk ludes terbakar. Udah tak bisa lagi siap ini. Kebakaran besar ini terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Beringin, Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Dengan cepat api membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Dari kesaksian warga diketahui kebakaran berawal dari percekcokan suami istri Rustam dan Fitri. Tak mampu menahan emosi, Fitri malah membakar kelambu di rumahnya yang saat itu sempat dipadamkan sang suami.
Namun tak lama kemudian melihat sang suami pergi, Fitri kembali membakar kasur hingga api dengan cepat merembet ke seluruh ruangan dan 2 rumah tetangganya. Untuk menyelidiki dan melakukan olah TKP dari kasus kebakaran ini, polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi. Pertama dia cekcok antara suami sama istri. Lalu Kemudian dibakarnya kelambu, ya kan? Datang suaminya, berhasillah suaminya tadi memadamkan api itu. Itu ada 3 rumah. Ini kita dalam penyelidikan Polsek Labuan Batu. Jam 7.00 terjadi kebakaran di Desa Boga. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas nyaris tanpa busana di kamar kos Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga curiga karena penghuni kos 2 hari tidak keluar rumah. Korban sempat meminta maaf kepada kekasihnya melalui media sosial. Warga geger mengetahui seorang wanita muda ditemukan tewas di kamar kosnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban dikenali bernama Neneng Mayasari, karyawan yang bekerja di sebuah pabrik tak jauh dari lokasi temuan korban. Korban pertama kali diketahui tewas karena tetangga curiga sejak 2 hari tak melihat wanita 31 tahun ini beraktivitas. Saat diperiksa melalui jendela kamar, korban ditemukan dalam kondisi terlentang nyaris tanpa busana. Dari pemeriksaan, polisi menemukan bukti percakapan terakhir korban dengan seorang pria melalui media sosial yang berisi permohonan maaf korban. Perempuan terkunci dari dalam, dinyatakan meninggal dunia di dalam kamarnya. Kondisinya dalam keadaan terlentang di dalam kamarnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Pemirsa, setengah ton sabu diselundupkan 3 kurir, 2 diantaranya wanita di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sabu bernilai 2 triliun rupiah merupakan kiriman jaringan narkoba internasional. Ironisnya, pengendali pengiriman sabu seorang narapidana di Lapas Lawi, Jawa Tengah. dari video amatir ini, petugas Badan Narkotika Nasional dan Badan Keamanan Laut Bakamla RI mengamankan sebuah kapal yang mengangkut 400 kg lebih sabu yang dikemas dalam Tupperware. 3 orang yang merupakan kurir diamankan, 2 diantaranya wanita. Menurut para kurir, sabu yang diselundupkan melalui jalur laut ini akan dibawa ke sebuah villa di Kepulauan Seribu dan pesanan Alex, seorang narapidana lapas kelas 2B, Slawi, Jawa Tengah. Total sabu yang diamankan BNN dan Bakamla sebanyak 466,19 kg, 436,30 kg diantaranya diamankan dari 3 kurir di perairan Kepulauan Seribu. Yang walaupun sementara dilakukan penelitian lebih fix lagi, tapi rata-rata yang kita lakukan dalam 1 bulan ini berasal dari luar negeri. Tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, tapi untuk sementara yang boleh saya sampaikan bahwa jaringan ini adalah jaringan internasional yang masuk di kita. Jadi perlu yang saya sampaikan. Pengiriman narkoba ke Indonesia memanfaatkan jalur laut serta mendarat di pelabuhan-pelabuhan tikus. Kita bisa mengamankan sabu seberat 436,30 kg. Jadi hampir setengah ton. Kita bayangkan kalau sabu ini sempat beredar, berarti ada kurang lebih 1,3 juta jiwa yang bisa kita selamatkan. Tadi sudah disampaikan oleh KBNN. Kalau kita lihat nilai rupiahnya ini mungkin hampir 1-2 T, bayangkan. Perlu. Di antara jaringan narkoba yang diduga terkait jaringan internasional yang mengirim ke wilayah Kepulauan Seribu yaitu jaringan Medan Palembang, jaringan Cengkareng yang baru mengirimkan sabu sebanyak 100 kg di sebuah hotel di Jakarta Barat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga dihebohkan dengan keberadaan seorang wanita nyaris tanpa busana berjalan di depan sebuah mal. Diduga wanita ini depresi karena ditinggal sang kekasih. Warga heboh melihat seorang wanita nyaris tanpa busana berjalan melintas di depan mal di Pasar Wetan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hanya mengenakan pakaian dalam, dengan santainya wanita ini melenggang. Bahkan ia tak mengubris warga sekitar yang menegurnya. Sontak video amatir wanita tanpa busana ini viral di media sosial. Seorang warga melihat wanita ini pertama kali turun dari angkutan umum dan berjalan menuju ke depan mal. Diduga wanita ini depresi karena ditinggal sang kekasih. Stres ya, jadi pikiran jadi terkuat, nahan pikiran gitu. Oh, gara-gara ditinggalin atau putus atau gimana? Nah, itu putus dari ya kan mangan ulah jadi nabi nyebat ulah seur pikiran. Kejadian ini menjadi pengingat untuk saling memperhatikan orang sekitar, khususnya yang mengalami depresi, agar mendapat penanganan yang tepat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, terbujuk omongan seorang dukun adanya harta terpendam, anak tega membunuh ibu kandung. Korban dikubur saat menggali tanah mencari sebongkah berlian. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.